Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi bisa melancar kegiatan pada belajar ini. Yang berikutnya akan saya absen. Hari ini yang tidak masuk siapa? Anwar Maisa Fitri. Kenapa? Oke, kita doakan semoga cepat sembuh dan diberikan kesehatan. Amin. Yang berikutnya, saya ingin agar kelas ini menjadi hidup dan bisa bersemangat lagi. Nah, kalau saya katakan halo, kamu bilang hai. Kemudian kalau saya bilang hai, kamu bilang halo. Oke. Halo. Ya, kemudian saya ucapkan lagi visi SMP Negeri 1 Lujami. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, saya ingin dengan semangat tadi visi SMP Negeri 1 Lujami akan semangat pula kalian mengikuti pembelajaran informatika pada pagi hari ini. Informatika tentang apa anak-anak? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Mas. Menganalisis data. Oke, apa itu data? Menganalisis data adalah proses pengumpulan data dan pengorganisasi data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Ya, kemudian ada lagi yang mau disampaikan? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata masih diingat untuk pembelajaran yang sebelumnya. Untuk berikutnya akan saya sampaikan materi ajar yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang analisis data dengan subelemennya pengolahan data dasar. Mungkin semua bisa melihat di depan. Ya, kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini, ya, tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari dengan menggunakan perkakas, teknika, ataupun manual. Oke, anak-anakku bisa dibuka buku paketnya tadi halaman ya. Oke, silakan boleh dibuka halaman 144. Di situ akan kita bahas yang pertama yaitu aplikasi Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel ini biasa digunakan untuk menganalisis data yang agak lebih akurat dibandingkan dengan kita manual menghitungnya. Nah, data-data itu harus dianalisis untuk kepentingan yang lebih penting. Ya, jadi kepentingan kita membutuhkan data itu agar semua informasi lebih valid. Nah, Microsoft Excel yang akan kita gunakan itu suatu aplikasi atau software yang bisa menghitung, menganalisa data-data, kemudian mempresentasikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Berikutnya akan saya kenalkan tampilan dari aplikasi Microsoft Excel. Bisa dilihat di depan. Di sini adalah tampilan yang namanya workbook atau lembar buku. Kemudian di sini ada bagian-bagian di bawah. Ya, di bawah ada ini namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3, atau kita sering melihat yang namanya lembaran-lembaran kerja. Kemudian di atas ini ada nama box atau name box
ini bisa menampilkan sel yang aktif. Kemudian ada formula bar, nanti ini akan menampilkan apa yang kita ketik. Kemudian kita menuliskan rumus ataupun huruf angka, itu akan muncul di formula bar ini. Berikutnya ada menu. Ini menu dari Microsoft Excel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada menu home, insert, page layout, formula dan seterusnya. Ini ada menu-menu yang sangat penting yang digunakan, itu di menu home. Dan berikutnya akan saya perkenalkan, yaitu mengenal rumus ataupun fungsi pada program pengolah angka di Microsoft Excel. Ya, di sini yang pertama kamu harus tahu antara, nah ini rumus. Ya, rumus ini biasanya kalau kita ketikkan di sel pada saat mengetik itu terlihat. Namun setelah dieksekusi, di enter, dia tidak akan kelihatan rumusnya. Maka dia akan diperlihatkan di formula bar yang di atas ini ya, yang di atas ini. Kemudian ada dua jenis tentang penulisan, cara menuliskan rumus. Ada ketentuan penulisan. Yang pertama, rumus itu ditulis dengan menggunakan atau diawali dengan sama dengan, kemudian tidak boleh ada spasi dan terdiri dari 240 karakter. Adapun penulisannya ada dua, yaitu yang pertama dengan menggunakan angka tetap yang sebelah kiri, yaitu contohnya di sini Adi mempunyai nilai 85 dan 90. Dijumlahkan itu menggunakan rumus sama dengan 85 dan 90. Ini angka tetap. Kalaupun mau dirubah, di rumus juga harus dirubah. Kemudian kalau yang menggunakan halaman sel, ini yang sering digunakan karena bisa mengikuti data. Contoh seperti tadi, Adi mempunyai nilai 85 dan 90. 85 ada di C2 dan 90 ada di D2, maka rumusnya sama dengan C2 diplus sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Oke, silakan. Ya, bisa. Kalau yang saya tampilkan ini offline. Kalau offline itu bentuk aplikasi yang diinstal, kemudian bisa digunakan tanpa menggunakan internet. Tapi yang digunakan untuk online itu namanya Google Spreadsheet. Ya, kita harus terhubung dengan internet, namun ada perbedaan. Kalau yang offline itu menyimpannya secara manual, tapi kalau yang online kita nggak usah menyimpan pun, dia sudah otomatis tersimpan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Oke, menambah worksheet pada Microsoft Excel. Tadi di awal ya ditampilkan ada ini ada worksheet. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Di sini ada biasanya ditampilkan sheet 1, 2, 3. Kalau saya mau menampilkan atau menambahkan satu lagi biar ada sheet 4 atau halaman keempat, maka kita klik di sebelahnya. Di sini ada tanda kertas, kemudian ada tanda merahnya, diklik saja, tambah baru, nah dia akan membentuk tulisan sheet keempat atau lembar keempat. Paham ya? Kemudian yang berikutnya yang menanyakan. Oke. Oke, menyimpan dokumen pada Microsoft Excel. Nanti kita akan praktekkan ini juga ya, tapi sebentar saya jelaskan dulu. Yang pertama, kamu setelah ini selesai, kita selesaikan mengerjakan pengetikan di Microsoft Excel. Kamu cari lambang disket yang ada di sini. Ada paling atas sebelah kiri, kita klik atau kita klik di sini. Nanti muncul ada tulisan save atau save as. Kemudian kita arahkan ke bagian yang akan kita gunakan seperti kanan. Ya, saya contohkan di sini. Sebelum kita mau menyimpan, maka
klik, boleh kalau itu langsung, kalau ini juga boleh pakai file. Kemudian kita klik save. Nanti kita cari folder yang akan digunakan untuk menyimpan dokumen tersebut. Karena kita taruh di dokumen, kita tulis, katakan nama dokumennya data, kemudian kita save. Oke, tuh sudah paham? Ya. Oke, demikian kalau sudah paham. Berikutnya nanti setelah ini silakan kamu bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 atau 7 ya. 5 sampai 7 dan yang tersisa bisa bergabung. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LK atau lembar kerja yang akan saya berikan. Di situ kita praktek analisis data, kemudian cara menyimpan dan menunjukkannya. Oke, silakan dibentuk kelompok, mejanya bisa dijadikan satu per kelompoknya. Silakan. Ayo. Ini dibalik aja. Langsung mengisikan siapa yang mau tampil lebih dulu? Oke, silakan dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 bisa maju. Berikutnya akan kita tampilkan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok menganalisis data. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kesimpulan data nilai siswa SMN 1 Bumi tahun ajaran 2023 sampai 2024. Ada
presentasi telah mengerjakan atau simulasi mengoperasikan Microsoft Excel sebagai sarana untuk menganalisis data. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mas, yang keras Mas. Saya merasa sangat senang sekali karena bisa mengetahui salah satu manfaat dan cara mengoperasikan Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, bagaimana seharusnya pembelajaran yang akan dilakukan untuk pertemuan yang akan datang? Boleh ada yang menyampaikan? Oke, seefisien, kalau lebih baiknya kita pembelajaran kalau bisa di lab komputer dan satu anak satu komputer. Ya, kenapa Pak Haji menyampaikan pembelajaran ini menggunakan sistem kelompok? Karena pertama biar bisa mengerjakan soal bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri kan kadang pikirannya terbatas. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita akan melakukan pembelajaran sendiri-sendiri di lab komputer dengan satu anak satu komputer. Oke, kita kasih tepuk tangan yang untuk teman-teman. Ya, demikian ya untuk penilaian. Tadi saya melihat ya untuk penilaian kali ini saya menggunakan penilaian proses. Selama kalian berpraktek, selama kalian mengerjakan LK, tapi saya sambil menilai yang bagaimana kerja kelompoknya, bekerja samanya, gotong royongnya, kemudian bagaimana kamu menyelesaikan tugas-tugas ini, kemudian yang terakhir yaitu hasil dari presentasi. Kemudian kesimpulan kita pada hari ini yaitu bahwa analisis data, menganalisis data itu sangat penting. Kita bisa menyampaikan laporan, kalau tidak ada data ini sama saja bohong. Nah, untuk menganalisis ini salah satunya menghitung dengan aplikasi Microsoft Excel, walaupun bisa dilaksanakan dengan manual, pakai kalkulator, dihitung manual. Iya, kalau datanya sedikit